Selamat sore Bapak dan Ibu berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi baik dan sehat. Tidak terasa sudah di penghujung acara, yaitu hari ketiga, di mana di hari ke-1 dan 2 kemarin kita sudah berdiskusi dengan tema yang seru dan narasumber yang hebat, dan kali ini juga tema dan narasumbernya tidak kalah seru dan hebat. Di mana di hari ketiga ini Aku Pintar bersama dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, serta Rumah Guru Bimbingan dan Konseling hadir kembali untuk memeriahkan dan merayakan Hari Guru dalam acara Festival Guru Pintar Indonesia. Setelah kemarin kita seru-seruan membahas beberapa tema, hari ini kita akan membahas tentang cerita guru pintar berbagi semangat mengajar. Mungkin sebelum acara ini dimulai, izinkan saya ingin mengucapkan bela sungkawa terkait tragedi yang ada di Cianjur. Bahkan sampai hari ini juga yang kita ketahui masih terus ada gempa susulan. Semoga saudara yang berada di sana selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Baik, langsung saja di sini sudah ada Bapak Agus Sukoco selaku Ketua Umum dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI untuk memberikan opening speech. Silahkan untuk Bapak Agus untuk memberikan opening speech-nya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Mas Rizky dan juga tim dari Aku Pintar, Bu Nur, dan juga Bapak Ibu narasumber pada sore ini, dan juga Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru pintar yang menginspirasi Indonesia. Pada kesempatan sore ini, terima kasih kami dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia nanti yang lebih jauh mengikuti kegiatan ini adalah Ibu Nuraini. Terima kasih Bu Nuraini. Bu Nuraini adalah pengawas sekolah dari Cianjur, Mas Rizky. Ini juga akan membantu kita di APSI. Insya Allah nanti tanggal 4 Desember kita akan menuju Cianjur untuk menyerahkan bantuan dari teman-teman pengawas seluruh Indonesia. Yang pertama kami ucapkan selamat dan saya sangat terharu, dan tentunya cerita Pak Andik tadi ya itu sangat menyentuh ya, menginspirasi kita semuanya betapa selama ini kita ini masih belum apa-apanya gitu ya, perjuangan kita ini masih belum apa-apanya dibanding dengan perjuangannya Pak Andik tadi. Nah, tentu kita maknai bahwa apa yang kita lakukan ini tentu terus ya dengan semangatnya Pak Andi saja itu pantang menyerah ya, dengan kondisi yang demikian saja beliau itu menjadi guru kita mestinya ya, dan kita harus banyak belajar tentang ketangguhan, kegigihan dari beliau Pak Andi. Teman-teman, kami dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia ini sangat menyambut bagus ya, baik sekali program dari Aku Pintar ini yang kerjasama dengan Guru BK dan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, transformasi pendidikan Indonesia sudah dimulai, dan kami di Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia juga terus dilibatkan dalam perubahan peraturan yang sebelumnya memang sudah nggak relevan dengan tuntutan perubahan di kurikulum Merdeka. Saat ini kami Asosiasi Pengawas terus dilibatkan oleh kementerian untuk menyusun dan juga menyelesaikan peraturan-peraturan yang terkait dengan transformasi pendidikan, khususnya peran dan tugasnya pengawas sekolah, yang mana kita ketahui di dalam kurikulum Merdeka kita sudah
sangat hafal ya dan sudah memahami bahwa guru adalah penggerak di depan dalam rangka melakukan transformasi pendidikan di sekolah dan khususnya di kelas. Nah, tugas dan peran pengawas sekolah ini adalah saat ini mendampingi. Ada 3M yang terus kita lakukan perubahan-perubahan itu bagi teman-teman pengawas sekolah dan juga informasi bagi guru dan kepala sekolah bahwa kita seperti nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh Bapak Pendiri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa di depan kita itu memberi contoh sebagai pengawas. Peran kita ke depan adalah kita membimbing ya. M pertama itu membimbing, menjadi mentor, sehingga pengawas sekolah yang sudah punya pengalaman sebagai guru, pengalaman sebagai kepala sekolah ini nanti akan banyak berbagi ya, berbagi pengalaman tentu yang relevan dengan tugas-tugas saat ini, yaitu adanya transformasi pendidikan, kurikulum merdeka ya, kaitan dengan sekolah dan sebagainya. Jadi kita di depan membimbing dalam arti menjadi mentor bagi teman-teman kepala sekolah dan guru sehingga menjadi sebuah kolaborasi yang apik. Kemudian di tengah kita menjadi bagian dari sekolah ya, kita menjadi mitra. Maka di tengah adalah menjadi mitra bagi kepala sekolah dan guru. Ini tugasnya sebagai pendamping, yaitu sebagai coach, mitra pembelajaran aktif, ya, mitra dalam pengelolaan sekolah yang efektif, yang berfokus pada semuanya berbasis pada data. Ya, kita sudah tahu bahwa di dalam rapot pendidikan itu sudah semua mencangkup 8 standar. Maka kita banyak fokus ke sana dan itu adalah fakta-fakta yang ditemukan di sekolah, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga adalah menguatkan. Sebagai pengawas kita terus menguatkan, memberi fasilitasi bagi kepala sekolah dan guru-guru sehingga dalam mengelola sekolah dan pembelajaran yang berkualitas itu bisa terbangun sebuah ekosistem sekolah yang aman, ya, sekolah yang ramah, yang menyenangkan, dan juga sekolah bagi semua, ya, punya keberagaman, dan tentu sekolah yang selalu relevan dengan tuntutan perubahan. Maka diharapkan sekolah itu sebuah institusi learning organisasi, jadi organisasi yang terus belajar, institusi yang terus belajar bagaimana melayani anak-anak yang berbeda, ya, bagaimana melayani anak-anak yang memiliki potensi keunikan yang beraneka ragam, itu semuanya bisa terwadai dan semuanya bisa dipantik sehingga menjadi anak-anak yang memiliki pribadi unik yang kemudian menjadi penerus perjuangan bangsa Indonesia, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ke depan yang tentunya semuanya kita kembalikan kepada program pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, ya, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan tentunya kreatif. Inilah cita-cita kita bersama. Mari kita menjadi sebuah gerakan bersama sehingga cita-cita luhur, cita-cita mulia dari Bapak Pendiri Pendidikan Indonesia itu bisa secara bertahap, secara bersama menuju satu arah yang tepat. Terima kasih Aku Pintar dan juga teman-teman semuanya. Bu Nur, terima kasih. Mas Rizky, dari kami, salam untuk Bapak Ibu hebat, Bapak Guru pintar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Agus Sukoco atas sambutannya yang sangat memotivasi dan menginspirasi untuk para Bapak dan Ibu guru sekalian. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Agus tadi, bahwa guru adalah sebagai garda terdepan. Nah, dengan tanggung jawab seperti itu, tentunya bagi saya sendiri tidak mudah untuk menjadi seorang guru. Karena banyak sekali suka duka yang harus dialami untuk menjalani profesi ini. Di samping harus selalu konsisten dalam mengajar,
seorang guru juga harus selalu berkutat dengan administrasi dan kebijakan-kebijakan baru. Dari itu, dengan segala tantangan yang ada, bagaimana sih cara agar tetap semangat dalam menjalani profesinya? Jadi, dari latar belakang tersebut, di diskusi sore hari ini akan dikupas tuntas. Yang tadi Pak Agus juga sebutkan akan dimoderatori oleh Ibu Nuraini, yang tidak kalah hebat, tidak kalah seru. Namun sebelum saya memperkenalkan Ibu Nuraini, saya izin untuk membacakan aturan main webinar sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib menampilkan wajah atau on-cam dan mengubah tampilan nama di Zoom dengan format nama _kota. Yang kedua, saat webinar berlangsung, peserta wajib untuk mute suara jika tidak dipersilahkan berbicara moderator. Lalu yang ketiga, akan ada sesi sharing dan tanya jawab di akhir acara. Sesi ini silakan Bapak dan Ibu Guru menyampaikan di kolom chat atau boleh juga menggunakan fitur raise hand. Lalu selanjutnya link daftar hadir akan dibagikan di kolom chat 15 menit sebelum kegiatan selesai dan wajib diisi, karena sertifikat hanya dibagikan kepada para peserta yang telah mengisi daftar hadir secara lengkap. Nah, di luar dari itu juga di kegiatan hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ada hadiah berupa e-money senilai 50.000 untuk 3 peserta webinar yang aktif dan akan diumumkan di akhir acara. Baik, jika sudah dipahami aturan mainnya, Bapak dan Ibu, diskusi hari ini akan dimoderatori langsung oleh Ibu Dr. Randa Nuraini, MPD. Mungkin saya akan bacakan CV dari Ibu Nuraini. Ibu Dr. Randa Nuraini, MPD, merupakan pengawas Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lulusan S1 dan S2 Pendidikan Olahraga IKIP Bandung, Training of Master Training School Leadership and IE Singapura, pengawas berprestasi tingkat nasional 2018, Training of Master Trainer of Survivor Chiba University Jepang, lulus instruktur nasional BNSP, Training of School Leadership and Supervisory Program Jiangsu University Cina. Selain itu juga Ibu Nuraini memiliki beberapa pengalaman, diantaranya menjadi pengawas SMP di Disdikpora Kabupaten Cianjur dari 2012 sampai sekarang, asesor PGP dan PSP Kemendikbudristek, lalu Certified Trained Skill Assessment TSA Google for Education, dan terakhir IN dan Trainer Media Guru Indonesia. Waduh, dilihat dari CV-nya Ibu Nuraini memang sudah melalang buana dalam dunia pendidikan ya. Mungkin kepada Ibu Nuraini selaku moderator, waktu dan tempat dipersilahkan untuk membantu acara diskusi sore hari ini. Baik, terima kasih Mas Rizky. Iyalah kalau ya. Saya mungkin sebaik dengannya Mas Rizky ya. Enggak juga itu. Tentu saja di dunia pendidikan saya sudah 36 tahun Mas Rizky. Kalau Mas Rizky nampaknya baru ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak dan Ibu pengawas sekolah madrasah, Bapak Ibu kepala sekolah madrasah, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru pintar, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Senang sekali hari ini saya berlainan nih, biasanya di Rabu pukul 13 dengan para pengawas se-Indonesia, sekarang ada kepala sekolah, madrasah, sekolah madrasah, dan juga guru-guru hebat se-Nusantara. Senang pokoknya sekali saya dapat berjumpa dan akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian di acara Festival Guru Pintar Indonesia tentang tema Cerita Pintar Berbagi Semangat Mengajar. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang inspiratif. Ada Ibu Fitria Nurrosidah, SMPD, yang akan menyapa dengan panggilan Teh Fitri. Dan ada Bapak Edi Arham, SPI, MPD, izin pula saya akan menyapa dengan sebutan Mas Ed. Baik, sebagai pembuka diskusi, saya akan membacakan CV dari dua narasumber yang ada di layar.
Baik, silahkan Mas Rizky. Iya, sudah tidak sabar nih. Oke, narasumber pertama kita hari ini ada Edi Arham, SPD MPD. Beliau adalah guru berprestasi dan berdedikasi di daerah 3T, ya. Juga penerima anugerah Guru Gatra Kencana TVRI. Pengalaman lainnya Wakil Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi Guru GPS Sulawesi Tenggara, Ketua Komunitas Klinik Baca Tulis, Ketua Komunitas Guru Pembelajar Konawe, Ketua KKG Gugus Kecamatan Latoma. Penghargaannya shortcast di Universitas Leiden dan Universitas di Windham Internasional, juga juara 3 anugerah konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 74 ikon prestasi Indonesia kategori sains dan inovasi dari BPIP, dan Satya Lencana Pendidikan. Wah, keren banget nih. Halo Mas Ed, siap untuk tayang ya, berdiskusi dengan teman-teman semua. Siap Bunda, terima kasih Bunda. Narasumber yang kedua kita, siapa dia? Kita lihat, inilah Fitria Nurrosidah SSMPD, Kepala Sekolah Menengah Pertama IT Al-Hanif Cianjur. Beliau adalah penggerak literasi S1 Pendidikan di STIT Nurul Hikmah, S1 Sastra Inggris di UIN SGD Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung, dan S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penghargaannya Kepala Sekolah Berprestasi Literasi 2021 tingkat nasional, Kepala Sekolah Penggiat Literasi Nasional tahun 2022, Pesantren Model Literasi Nasional tahun 2022, TSL Kampung Literasi Jawa Barat, dan tokoh inspiratif penanggulangan pesantren tangguh COVID-19 Jawa Barat. Wah, luar biasa nih, keren banget. Halo Teh Fitria. Iya Bunda. Iya, siap ya untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman. Ya, baik Teh Fitria, sebagai pembuka diskusi, saya akan ke Teh Fitri dulu ya Mas En. Oke, Teh Fitri. Assalamualaikum Teh Fitri. Waalaikumsalam. Iya, sambil cek sound Teh Fitri. Seperti manusia biasa umumnya nih Teh Fitri ya, seorang guru, karena Teh Fitri sebagai seorang kepala sekolah, seorang guru bisa juga merasa jenuh dengan rutinitas dan segudang tugasnya. Menurut Teteh Fitri, saat guru sedang merasa jenuh, stuck dengan ide dan kreativitasnya, apa sih yang harus dilakukan? Kemana? Apakah itu Teh Fitri ataupun guru harus mencari solusi? Silakan Teh Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ini beserta teman-teman semua yang ada di sini. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik di sini. Senang rasanya saya bisa berada di sini, walaupun sepertinya saya ini adalah kepala sekolah yang ada di kampung, Bapak Ibu semuanya. Tapi kami berusaha untuk tidak kampungan. Kami sekolah yang murah, tapi berusaha untuk tidak murahan gitu. Jadi ketika ada pertanyaan dari Bunda tentang kejenuhan dari guru seperti apa, izinkan saya boleh berbagi share screen-nya ya di sini. Silakan Teh. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika ada dari guru-guru kami yang merasa stuck atau idenya hilang, atau mungkin mereka merasa jenuh dengan keadaan di sekolah, kami biasanya menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua.
karena kami adalah sekolah berbasis pesantren, boarding school, jadi guru-guru itu merasa nyaman di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 5 gitu. Walaupun mereka itu tidak ada yang ASN semuanya, tidak ada. Kemudian mereka semuanya itu adalah mereka yang bukan hanya sebagai guru, tapi mereka di situ juga sebagai keluarga. Makanya kami menjadikan rumah sekolah itu sebagai rumah kedua, gitu. Jadi guru-guru yang ada di kami itu mereka sudah biasa hilir mudik masuk ke rumah. Bahkan memanggil saya selaku kepala sekolah, mereka memanggil dengan sebutan Umi. Ketika begitupun dengan siswa-siswi kami di sekolah, ada panggilan yang lain kepada saya. Ketika di asrama mereka memanggilnya Teteh, tapi ketika di sekolah mereka memanggilnya Ibu. Karena ada chemistry yang lain, ada kedekatan yang lain ketika dengan panggilan-panggilan itu. Maka dari itu ketika guru-guru memanggil saya dengan Umi, mereka akan lebih mudah untuk memberikan ide, gagasan, dan lain-lain. Dan yang kedua kami lakukan itu ada namanya liwet party, seblak party, rujak party. Ini sederhana namun berharga. Ketika kebersamaan itu dimulai, gitu, kejenuhan itu akan hilang. Kita masak bareng, kita ngaliwet bareng. Bapak Ibu, liwet itu makanan khas Jabar ya, yang pakai daun di situ semuanya bareng makan. Makannya pakai tangan, tidak ada yang pakai sendok, semuanya bareng di situ bareng-bareng. Tidak ada sekat antara kepala sekolah. Maka dari situlah muncul gagasan, muncul ide-ide ketika kita harus seperti apa gitu. Jadi obrolan itu kita sambil makan, sambil apa, ternyata di situ muncul gagasan-gagasan dan ide-ide itu. Kemudian saling kunjung, saling dukung. Kami biasa datang ke rumah-rumah guru, Bapak Ibu. 1 bulan sekali ketika sudah akan ada pembagian gaji dalam tanda petik, kami itu biasanya ngumpul bareng-bareng dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari situ kita bisa tahu keadaan rumahnya. Dari situ kita bisa kenal dengan suami istrinya. Karena bagi kami harus mengenal suami dan istri dari masing-masing guru. Karena separuh waktu mereka itu kebanyakan di sekolah. Harus ada ridho dari masing-masing suami, harus ada ridho dari masing-masing istri untuk begitu lama berada di sekolah. Karena tidak berharga suatu prestasi ketika tidak ada ridho dari keluarga di dalamnya. Maka kami selalu memberikan dan menjadikan sekolah itu kita jadi keluarga semuanya di sini. Dan yang terakhir ada refresh tipis-tipis. Di Cianjur itu banyak sekali tempat wisata. Banyak sekali tempat wisata, tapi dengan harga yang murah dan dekat, tidak terlalu jauh. Nah, yang kami lakukan seperti halnya kemarin. Kemarin kami melakukan datang ke Cibodas. Cibodas itu suatu hamparan yang begitu luas dengan rumput-rumput hijaunya di situ. Tapi di situ ada BRIN, gitu. Di situ ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami datang ke sana, kami berkunjung ke sana bukan hanya sekedar main, tapi kami berdiskusi bersama mereka. Ternyata lembaga itu memberikan motivasi-motivasi kepada kami, dan kami request, kami pengen tolong deskripsikan mengenai tanaman obat keluarga. Karena kami butuh pencerahan seperti itu, kami akan membuat proyek, karena kami sekolah penggerak, kami ingin membuat proyek temanya yaitu ada gaya hidup berkelanjutannya dengan tanaman obat keluarga. Maka ada refresh tipis-tipis, tapi di situ ada hasil, gitu. Ada ide-ide yang tergali dengan hal-hal kegiatan-kegiatan sederhana, gitu. Jadi dari hal-hal sederhana ini kami bisa menggali lagi, kami bisa merefresh lagi ide-ide kami. Seperti itu, Bunda. Wah, keren ya, Mas Eed. Jadi penasaran nih. Jadi ternyata untuk Teh Fitri sendiri dalam menemukan ide-ide yang hilang untuk guru-guru cukup dengan kegiatan sederhana ya, liwet bareng dan seblak bareng. Nanti kalau di Latoma rasanya seblak nggak ada nih Mas Eed ya. Iya. Jadi ingat nih Teh Fitri bahwa separuh waktu guru itu ada di sekolah, itu betul ya. Berapa jam guru ada di sekolah? Jadi separuh waktu guru ada di sekolah,
maka saya jadi ingat pesan orang tua saya bahwa surganya guru itu ada di sekolah. Wah, luar biasa nih. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ke Mas Eed. Halo Mas Eed, siap ya? Halo Bunda, Assalamualaikum. Baik, nih Mas Eed. Sebagai guru yang pernah mendapatkan kesempatan mengajar di daerah 3T ya. 3T itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program apa yang Mas Eed kembangkan dan bagaimana caranya supaya Mas Eed dapat konsistensi dalam menjalankan program tersebut? Silakan Mas Eed. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia ya. Di awal saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada pihak Asosiasi Pengawas ya Bunda, seluruh Indonesia, dan pihak yayasan atau apa ya, komunitas Aku Pintar ya, yang telah memberi kesempatan kepada guru kampung ini, guru terpencil. Ternyata dua-duanya ini guru kampung ya, kepala sekolah kampung dan guru kampung ya, tidak berasa kebetulan. Ya, jadi sesuai pertanyaan Bunda ya, pernah pernah Bunda ya, masih memang sampai sekarang masih di daerah 3T. Hanya kebetulan ini kemarin ada kegiatan implementasi kurikulum Merdeka, kebetulan diminta isi sehingga ada di kota provinsi di Kendari. Oke, kemudian saya ingin juga menyampaikan rasa kagum dan rasa hormat saya kepada Pak Andik ya, yang tadi sempat diputar videonya. Itu saya sangat kagum, sangat hormat, dan apa ya? Karena mengapa? Apa yang dirasakan Pak Agus itu hampir sama dengan saya ya. Ketika lihat tadi motor trail yang modifikasi, saya teringat dengan motor Suprapit modifikasi saya juga. Iya. Alhamdulillah setelah menerima tunjangan sertifikasi, motornya sudah diganti dengan trail, alhamdulillah. Dan tadi yang membuat saya tergugah itu karena ternyata beliau masih honorer ya Bunda. Nah itu yang sangat luar biasa. Oke, kita kembali ke pertanyaannya Bunda. Sebelum saya menjawab, mungkin saya ingin berikan gambaran dulu tentang sekolah saya ya. Boleh share screen ya Bunda? Silakan. Layar. Oke. Iya. Apa sudah terlihat Bunda? Sudah, tinggal slideshow Mas. Ini mohon maaf Bun, kayaknya kalau slideshow kemarin dia nggak bisa berpindah ya. Nah, ini kelemahannya nggak tahu ya. Mudah-mudahan begini bisa terlihat. Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, ini adalah sekolah saya. Jadi sekolah saya ini dari jarak rumah tempat tinggal saya itu kurang lebih 138 km. Jadi 2 kabupaten antaranya. Jadi saya tinggal di Konawe Selatan, ini di Kabupaten Konawe. Nah, untuk sampai ke sana itu saya harus menempuh kurang lebih 138 meter dan berangkat hari Senin subuh. Senin subuh setelah sholat subuh 4:30 harus berangkat, dan mudah-mudahan tiba di tempat di sekolah ini itu pukul sebelum jam 8. Itu setiap hari Senin. Kemudian balik lagi itu pada hari Kamis, dan hari Jumat Sabtunya itu diisi oleh teman-teman yang ada memang merupakan putra-putri asli daerah di sana. Jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin saya guru yang paling banyak tidak ikut upacara ya, belum oleh kepala guru lain karena tempatnya cukup jauh. Nah di sekolah saya karena daerah 3T kebetulan ada guru ini program Indonesia Mengajar, kemudian ada guru garis depannya juga. Nah ini yang alhamdulillah membantu kami guru-guru yang ada di SDN Lalawata. Nah ini bahkan ada yang dari Kediri dan dari Jawa Barat juga. Oke. Nah ini kondisi terlihat ya Bun? Iya. Kondisi tempat tugas saya, Bapak Ibu. Ini kemarin perumahan saya waktu dihantam puting beliung yang ujung sebelah kiri atas. Kemudian ini saya coba mengambil potongan koran bahwa untuk memang sampai ke tempat tugas saya itu harus mobil-mobil itu harus membawa pacul,
karena apalagi kalau itu kan terjebak di lumpur, bawah skop apa semua. Kemudian ini di sudut ini ada jembatan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ingin lihat jembatan dari Batang Kelapa, nah ini di sebelah bawah itu memang kita harus kudu hati-hati, dan ini di tengah kondisi jalan berlumpur yang sama Pak Andik, makanya tadi saya langsung tergugah, wah ini sama juga dengan isi saya. Nah, kemudian ini ya harus sebagai yang sering bisa dengan keluarga harus pintar-pintar masak, karena di sana harus masak sendiri. Ya, jadi di sela-sela ketika mengajar istirahat ya kembali dulu ke perumahan untuk masak, kemudian lanjut lagi. Nah, ini kondisi jalannya ya Bapak Ibu, kalau musim hujan ini bahkan kemarin ada yang viral karena ada keluarga yang harus tidur di jalan karena mobilnya terjebak dan dia berangkat sore sehingga tidak ada lagi kendaraan lain yang bisa membantu. Oke. Nah, itu pun gambarannya. Nah, terkait pengembangan program-program yang sudah saya kembangkan di daerah 3T merupakan program-program yang untuk menjadi solusi dari masalah atau tantangan-tantangan yang saya hadapi di daerah 3T, misalnya ketiadaan listrik dan ketiadaan jaringan. Dan walaupun alhamdulillah kemarin sudah mulai masuk tiang listrik, jadi peluang menikmati listrik. Nah, untuk program itu saya bagi jadi 3 ya Bun. Yang pertama itu program diri. Walaupun mungkin saya guru daerah 3T, Bapak Ibu saya punya motivasi bahwa seperti tadi Ibu Fitri ya kalau saya begini, walaupun saya tugas di daerah tertinggal, saya tidak mau ketinggalan, dan walaupun saya tertinggal bertugas di daerah terpencil, saya tidak mau dikucilkan. Jadi harus punya motivasi itu. Dan alhamdulillah setiap misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang terbaru ini, saya selalu ikut kegiatan-kegiatan yang mengembangkan diri ketika saya berada di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kemudian untuk program sekolah itu sudah beberapa ya saya kembangkan media pembelajaran, khususnya yang berbasis permainan, karena saya sering membuat strategi atau metode itu berbasis permainan, karena saya beranggapan bahwa anak itu pada kodratnya senang dengan bermain. Kemudian strategi juga beberapa sudah saya kembangkan, dan alhamdulillah ketika saya tuangkan dalam tulisan, kemudian saya ikutkan dalam lomba, itu alhamdulillah beberapa sudah berhasil lolos sebagai juara. Nah, dan untuk di masa implementasi kurikulum Merdeka ini, lagi-lagi saya tidak mau ketinggalan dari guru-guru lain. Saya bahkan sudah mengembangkan sebuah model pembelajaran diferensiasi yang merupakan salah satu prinsip pembelajaran dalam IKM, yaitu modelnya model idaman. Ya, kemudian untuk profil pelajar Pancasila juga, karena saya lihat memang di PMM itu banyak alur yang dicoba disampaikan oleh teman-teman, namun setelah saya coba mengimplementasikannya itu masih ada beberapa yang miss, sehingga saya membuat sendiri model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa dan sekolah saya, dan model itu saya sebut model Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan, setiap hurufnya itu merupakan singkatan dari sintaks atau alur yang saya kembangkan. Nah, itu untuk di sekolah. Kemudian di masa kemarin, di masa pandemi itu saya mengembangkan strategi dinamis kontekstual berbasis TEAMEC. Nah, mungkin Bapak Ibu teman-teman itu sudah familiar dengan STEM, STEAM, tetapi saya kemudian mengembangkannya menjadi STEAMEC, saya tambahkan ekologi dan karakter, karena ini sesuai dengan kebutuhan saya. Dan sebenarnya mungkin kebutuhan teman-teman guru juga melihat karakter anak-anak kita yang mungkin sudah memprihatinkan, sehingga saya masukkan karakter, dan kondisi lingkungan saya masukkan ekologi, karena memang daerah saya di daerah tambang ya sudah banyak lingkungan yang rusak, sehingga saya coba masukkan dalam STEAMEC ini. Kemudian untuk saya tidak hanya mencoba mengembangkan program yang ada untuk di sekolah dan siswa, untuk sekolah, kemudian untuk kepentingan atau yang berpihak kepada murid, tapi saya juga mengembangkan sebuah program yang tadi yang sempat diperkenalkan, yaitu klinik baca tulis.
Nah, klinik baca tulis ini mungkin sedikit bergeser dari program sekolah, tetapi sebenarnya ada hubungannya dengan pendidikan di sekolah. Jadi klinik ini merupakan akronim singkatan yaitu Komunitas Literasi in Infinitum Kognisi Baca Tulis. Jadi tidak terbatas hanya dalam sekolah, tetapi saya mengembangkan bagaimana masyarakat yang berdasarkan hasil identifikasi saya awal 2008 itu 75% itu orang tua siswa itu tidak tahu membaca. Tidak tahu membaca, nah dari data tersebut kemudian saya lihat bahwa kondisi tidak tahu membaca ini berdampak pada anak-anak karena orang tua kurang maksimal dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Nah, saya membuat komunitas ini, proses atau prinsipnya, kalau misalnya di daerah-daerah maju, seperti di tempat Bapak mungkin yang selain daerah 3T, orang tua yang mengajar anaknya. Nah, kalau di program klinik ini, anak-anaknya yang merupakan siswa kami di sekolah itu yang mengajarkan orang tuanya membaca tulis. Ya, jadi setelah saya identifikasi, saya tanya ke anak-anak siapa yang ingin mengajar, misalnya kalau mereka orang tuanya sudah tahu, saya bergeser misalnya tetangganya. Tetapi kalau misalnya ada anaknya, maka otomatis anaknya yang mengajar orang tuanya membaca. Nah, alhamdulillah progresnya lumayan signifikan lah, sehingga sampai kemudian setelah saya publikasikan pihak TPRI itu kemudian tertarik dan terjun langsung ke desa saya untuk mengangkat program ini. Dan yang menjadi penarik bagi siswa, karena mungkin siswa akan berat, tetapi saya beri apresiasi bagi mereka yang berhasil mengajar orang tuanya membaca, itu saya beri apresiasi dengan berikan tas atau baju sekolah, kemudian buku. Itu di awal-awal memang menggunakan dana pribadi saya, tetapi setelah melihat program ini baik, kemudian teman-teman sekolah, teman-teman guru dan kepala sekolah membantu untuk memberikan apresiasi bagi anak-anak yang berhasil mengajarkan anaknya, mengajarkan orang tuanya baca tulis. Itu saya kira sedikit, Bunda Nureni. Ibu Nur sepertinya terpental, Bapak Edi. Oh, terpental ya? Iya, sedang mencoba untuk masuk kembali. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya sambil menunggu Bunda ya. Sangat boleh, Bapak. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, ini adalah jalur tadi menuju tempat saya. Jadi memang walaupun 138 kilo Bapak Ibu, tidak semuanya kondisinya begini. Ada sekitar 30 kilo yang memang kondisinya sangat parah dan memang belum ada jalan beraspal, sehingga ketika hujan seperti ini dan ketika musim kemarau itu kita mandi debu istilahnya ya. Jadi kalau hujan dapat lumpur, musim kemarau dapat debu. Nah, oke, Bapak Ibu, ini untuk yang pembelajaran dinamis kontekstual yang saya kembangkan di saat pandemi COVID-19. Jadi kami di daerah terpencil ya Bapak Ibu, tidak sama mungkin daerah-daerah yang ada jaringan internetnya. Kami harus melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Tetapi bedanya Bapak Ibu, kalau saya tidak berkunjung langsung ke rumah setiap siswa, tetapi kami itu berkunjung ke tempat-tempat berkumpulnya siswa tersebut. Nah, kalau misalnya kami di daerah terpencil itu kan biasanya berkumpul di ladang. Nah, ada perladangan luas, itu biasanya banyak kepala keluarga situ, anak-anaknya berkumpul. Kemudian misalnya di sungai. Ya, di sungai ini biasanya jadi tempat anak-anak mencari batu untuk mengumpulkan batu sebagai untuk dijual ke para pengumpul. Kemudian kadang juga kami harus sampai ke pinggir-pinggir tepian-tepian hutan. Nah, di situ biasanya ada posko-posko mereka, posko apa ya, semacam tempat persinggahan orang tua yang berburu hasil hutan, misalnya berburu rotan, berburu madu, kemudian mencari kayu. Nah, di situ biasanya berkumpul. Nah, kami datang di situ. Kemudian untuk materi yang ini yang saya bilang dinamis, bahwa dinamis ini ketika kita dari sekolah itu tidak ada perencanaan pembelajaran dulu. Nanti setelah sampai di tempat tersebut, baru kita cepat memutar otak, kira-kira materi apa yang akan kita berikan yang sesuai dengan kondisi anak-anak saat itu. Misalnya ketika kita sampai di kebun ladang karena di sana banyak nilam, nah saya langsung misalnya mengambil materi tentang IPA, misalnya jenis-jenis tumbuhan, jenis akar.
kemudian ketika sampai di sungai, itu saya lihat kondisinya, misalnya mereka lagi kumpul batu, saya lihat di sini berarti bisa kita angkat materi, misalnya matematika, bagaimana menghitung kubikasi, kemudian bagaimana melestarikan lingkungan supaya mereka tidak mengambil batu yang berada di tebing. Jadi materinya dinamis, kita ketika keluar sekolah tidak ada, nanti di sana baru kita kembangkan. Oke, Bunda kayaknya sudah masuk kembali. Iya. Ya. Saya kembalikan Bunda. Iya, tadi terlempar dulu ke atas untuk bisa mendarat kembali dengan normal. Itu keren, itu rumah ini ya, penginapannya. Oh iya, iya ini Mas rumah. Ed, ya? Ini rumah warga di sana, Bunda. Jadi kami berkunjung, tapi ini rumah ladang, jadi sini tempat-tempat anak-anak biasa kumpul. Satu lagi slide ya, Bun, ini mungkin saya boleh, silakan. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi dinamis kontekstual, ketika saya sampai di sungai, saya menggunakan saya menyampaikan pembelajaran matematika ini batu, jadi saya mengajarkan mereka bagaimana menghitung satu kubik itu seperti apa. Saya gambaran, hanya jangan sampai pembeli bilang, ya ini batu kalian sudah cukup 1 kubik, padahal ternyata sudah lebih. Iya, jadi artinya mereka sudah punya ada gambaran. Nah, sama juga ini yang dibawa pembelajaran berbasis TEAMEK tadi, ekologi dan karakter. Nah, ini yang kemarin yang sempat jadi perhatian TVRI ketika saya melakukan pembelajaran di atas pohon ini, namanya pohon yang di depan sekolah ini. Anak sering belajar bermain sini, jadi saya untuk belajar. Nah, itu mereka lebih berminat untuk belajar di sini. Nah, kemudian ini salah satu model pembelajaran yang saya kembangkan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ketahui di IKM itu kan untuk menanamkan atau penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 4 cara. Ya, ada intrakurikuler, kurikuler melalui P5, kemudian pembiasaan dan ekstrakurikuler. Nah, ini saya kembangkan Bapak Ibu sebelum adanya ini Kurikulum P5, Merdeka. Jadi, kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila atau sekarang elemen dan subelemen ke dalam mata pelajaran. Jadi alhamdulillah tadi langsung ya seperti yang saya sampaikan, usulkan ke kementerian gimana ini kalau model yang digunakan Pak Edi bisa digunakan di semua sekolah, karena kan biasa misalnya guru-guru IPA atau guru di PK itu kok bisa harus lagi kita menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam mata pelajaran. Nah, ini yang terbaru Bunda, yang model pembelajaran ini untuk P5, karena saya lihat memang alur yang ada di PMM itu atau beberapa yang dikembangkan itu masih kurang klik ketika kita implementasikan, sehingga saya membuat alur tersendiri, yaitu Pancasila yang merupakan singkatan dari kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Itu pertama persiapan. Nah, ini ternyata bisa kena juga bahasa Inggrisnya Pancasila ya. Kemudian asesmen, kemudian negosiasi, cetak biru ini gambaran secara keseluruhan. Kemudian akomodasi di sini sudah termasuk nanti modul. Jadi kalau yang kemarin saya lihat itu disatukan modulnya, padahal kalau kita lihat ini kan waktunya sangat panjang, sehingga harusnya dibagi lagi dalam modul. Itu salah satu akomodasi, kemudian sosialisasi, kemudian implementasi, kemudian advertensi. Nah, advertensi memang yang tidak disinggung padahal penting, yaitu bagaimana kita membranding sekolah kita melalui publikasi kegiatan-kegiatan seperti P5. Oke, terima kasih Bunda. Baik, keren banget. Kalau tadi Teh Fitri, kepala sekolah dari kampung tapi tidak kampungan, sekolah pesantrennya murah tidak murahan. Kalau Mas Ed dari daerah terpencil, dan bagaimana kalau tidak ingin dikucilkan maka buatlah karya. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kembali saya ke Teh Fitri. Halo Teh Fitri. Ya, mudah-mudahan tidak terlempar lagi. Mulai hujan besar nih di Cianjur. Ya, sama. Teh Fitri kan dikenal sebagai pelopor penulis ya, bagi guru, bagi siswa, bagi masyarakat Cianjur, dan juga di Jawa Barat. Karena aktif juga di Jabar Bergerak ya, atau Jaber, dan juga di Media Guru Indonesia. Ini terbukti dari banyaknya buku yang sudah ditulis baik oleh Teh Fitri sendiri maupun oleh guru dan siswa.
Apa sih Teh yang melatar belakangi Teteh untuk mengajak kemarin tuh dalam writing camp 285 siswa dan juga 29 guru untuk Yayasan Al-Hanif dari TK, ERA, ya MA, dan SMP untuk menulis. Silahkan boleh bercerita Teh. Siap Bunda, terima kasih. Jadi ceritanya ini berawal dari pandemi COVID-19 ya. Gitu. Jadi ketika pandemi COVID-19 itu sangat berarti bagi kami. Kenapa? Karena kami harus memulangkan para santri. Kami harus memulangkan para santri, dan kenapa kami berat memulangkan mereka? Karena tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak yang broken home. Tidak sedikit dari mereka anak-anak yang orang tuanya kerja jauh dari rumah, sehingga kami bingung, khawatir selama 2 bulan itu dipulangkan itu, khawatir mereka dengan siapa di rumahnya. Maka ketika mereka dipulangkan itu, kami menyusun strategi, salah satunya dengan pengembangan diri guru, dan kami mencipta Taman Surga Literasi. Gitu. Taman Surga Literasi ini besar harapan kami ketika mereka datang ke Al-Hanif, mereka dari pulangnya itu kami hanya memulangkan selama 2 bulan karena kami harus berbagai cara, kami ke Satgas Covid dan lain-lainnya, karena tidak sedikit dari orang tua yang Teteh biarin, lebih baik anak kami mati atau meninggal di pesantren daripada harus di rumah dengan main HP dan lain-lain. Mereka itu lebih ketakutan seperti itu. Maka tergerak dengan bahasa-bahasa dari para orang tua yang seperti itu membuat kami berputar otak bagaimana caranya agar pemerintah mengizinkan kami untuk memasukkan kembali santri-santrinya dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Maka dari itu kami menyusun Taman Surga Literasi ini. Kami sulap pojok yang ada di pesantren dengan ada gazebo, dan ada pohon-pohon, tumbuhan, buah-buahan, agar mereka hanya membaca, tapi mereka juga bisa memetik buah-buahan seperti halnya di Taman Surga. Gitu. Jadi kami mencoba seperti itu, dan membeli buku-buku sastra. Buku-buku sastra semuanya, karena perpus di sekolah itu kan sudah ada, tapi ini khusus perpustakaan yang buku-buku sastra dan buku-buku umum di situ. Tapi ada juga satu pojok lemari itu adalah hasil karya saya selaku kepala sekolah, karena saya sudah bersama teman-teman sahabat Pena Nusantara dengan media guru, buku-buku tunggalnya dan buku antologinya, alhamdulillah itu bisa mengisi lemari-lemari yang ada di Taman Surga Literasi. Mimpi saya yang terbesar adalah Taman Surga Literasi itu, lemari itu penuh dengan karya siswa. Penuh dengan karya-karya siswa, makanya kedatangan mereka kami sambut dengan kado di Taman Surga Literasi. Ini prosesnya. Ketika mereka datang ke sini, mereka membaca novel-novel terbaru, mereka membaca buku-buku baru, tentunya ini buku-buku yang sudah kami sortir, sudah kami pilah dengan sesuai dengan usia mereka gitu. Dan mereka membaca di situ, kemudian kami beri tugas mereka untuk menulis rangkuman, mereview dengan berbagai teknik. Mau itu teknik Aish, mau itu teknik Y-chart, mau itu teknik diagram fishbone dan lain-lain, itu ternyata mereka sanggup, mereka bisa gitu. Ketika diberikan tugas seperti itu, akhirnya mereka bisa menjelaskan dan mempresentasikan di hadapan para santri, di hadapan teman-temannya. Ini ketika COVID, dalam kegalauan tingkat tinggi, tapi kami menggunakan protokol kesehatan, dan cara pembelajaran kami seperti ini. Gitu. Jadi mereka lebih menyenangkan ternyata dengan mereview masing-masing dari hasil bacaan-bacaan mereka. Dan luar biasa ternyata mereka bisa membuktikan itu. Gitu. Mereka bisa membuktikan itu dalam keterbatasan. Gitu. Kemudian dari sini ada habituasi menulis setiap hari.
kami memiliki jurnal istifadah dan jurnal muhasabah. Jadi kalau mungkin di yang lain itu jurnal muhasabah itu seperti refleksi karena karena di sini kami kan harus ada konsisten penulisan gitu. Itu jurnal muhasabah itu diawali dengan kata anak-anak itu karena di pesantren, karena di sekolah mereka sudah punya 2 jurnal setiap hari. Satu itu jurnal muhasabah, 2 jurnal istifadah. Jurnal muhasabah ditulisnya itu malam hari menjelang tidur. Tapi mereka awali dengan kata-kata istighfar. Astagfirullahaladzim, tadi saya sudah ngambil sendal orang. Gitu. Astagfirullahaladzim, tadi saya sudah nyakitin teman saya. Astagfirullahaladzim, tadi saya sudah nyakitin guru saya. Mereka tulis semuanya sebagai bentuk refleksi diri. Kemudian mereka tidur dengan nyaman setelah menulis 1 lembar itu. Karena paling minimal itu mereka menulis 1 lembar. Karena kami tidak ada HP, tidak ada apa, mereka harus dengan tangan menulis di kertas seperti itu. Dan paginya mereka nulis jurnal istifadah. Jurnal istifadah itu setelah sholat tahajud, sebelum sholat subuh, mereka menulis itu. Diawali dengan kata hamdalah. Alhamdulillah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membuka mata. Hari ini saya ada janji diri di situ. Hari ini saya harus lebih baik, hari ini saya harus apa, hari ini harus saya seperti apa. Kemarin saya sudah melakukan itu, mudah-mudahan hari ini saya tidak mengulang lagi. Jadi ada janji diri di situ, ada tanggung jawab di situ, ada target di situ yang harus mereka tuangkan. Ternyata dari kebiasaan menulis itu mereka sudah terlatih dan ada kepekaan gitu, ada kepekaan dengan bermain rasa gitu. Karena saya selalu mengajarkan kepada mereka, hayu ada kata jika aku menjadi dia gitu. Bagaimana perasaan kita? Seperti halnya sekarang anak-anak kami sekarang tidurnya di luar. Bapak Ibu semuanya, Bunda, walaupun alhamdulillah kami tidak terdampak dengan bangunan-bangunan kami masih utuh, tapi anak-anak kami selamat, tapi kami belum berani memasukkan anak-anak ke asrama karena masih ada gempa-gempa susulan seperti itu. Makanya kami membuat tenda-tenda. Tenda-tenda di lapang semua itu adalah bagian dari rasa jika aku menjadi mereka. Jadi saya mengajarkan kepada mereka, hayu bayangkan seandainya kita ada di tenda pengungsian. Seandainya kita ada di posisi mereka yang sudah tidak punya rumah, yang sudah tidak punya apa-apa, bahkan keluarganya hilang dan lain-lain. Walaupun malam itu anginnya cukup besar, walaupun malam itu hujannya cukup deras, tapi mereka tetap bertahan di tenda. Itu adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter yang kami berikan kepada mereka. Jadi ada kepekaan di situ. Kita merasakan bagaimana jika kita menjadi mereka. Nah, dari kebiasaan menulis itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengadakan writing camp. Dan tidak tanggung-tanggung saya mencoba mendatangkan CEO Media Guru, kemudian pemimpin redaksi dari Media Guru, kemudian instruktur nasional dari Media Guru, itu kami datangkan. Karena Media Guru itu ada program sabu-sabu, 1 guru 1 buku, sasi sabu 1 siswa 1 buku. Maka dengan bertawakal kepada Allah, bismillah, kami pun bisa gitu. Kami bisa mendatangkan mereka gitu. Kami bisa dengan berkomunikasi bersama orang tua, ternyata orang tua antusias, mereka sangat mendukung sekali dengan adanya writing camp ini. Bahkan kami kedatangan dari Bapak Kadis, Bapak Kabid dari kabupaten, mereka mengapresiasi dengan kegiatan kami ini. Ini kegiatannya baru 1-2 bulan yang lalu ya. Ini bagian dari tema proyek profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi writing camp ini adalah bagian dari itu semua. Jadi kenapa kami harus semua santri, semua siswa diberi kesempatan? Karena mereka kami berikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui tulisan. Saya yakin mereka bisa. Walaupun tulisan itu memang ada minat, ada bakat, tapi ternyata ketika mereka diberikan kesempatan, mereka mampu menuangkannya. Dan alhamdulillah 2 hari writing camp itu akhirnya kami mencoba ingin memberikan pantik kepada putra-putri kami. Gitu. Ketika saya selaku kepala sekolah sudah bisa memberikan nih
kepala sekolah saja bisa nulis gitu, bisa menghasilkan karya, apalagi guru-guru, masa guru-guru nggak bisa. Ketika guru-gurunya sudah bisa, akhirnya masa murid-muridnya nggak bisa. Ayo gitu. Jadi ada apa ya? Ada keterkaitan yang sangat erat ketika kami bisa mengadakan seperti itu. Maka di sekolah kami literasi itu, dan ini menjadi hasilnya Bapak Ibu semua gitu. Karena 1 tahun program sekolah penggerak, di sini saya ada buku semusim di sekolah penggerak. Ini buku perjalanan saya selama 1 tahun sekolah penggerak. Saya adalah kepala sekolah penggerak angkatan pertama. Dan ketika kemarin refleksi kepala sekolah penggerak, saya berikan ini. Ketika di BBGP Jawa Barat, saya berikan buku ini kepada BBGP Jawa Barat sebagai bagian dari laporan atas apa yang sudah kami lakukan. Dengan 5 intervensi itu, gitu. Jadi 5 intervensi dari sekolah penggerak itu ya salah satunya ada coaching, ada lokakarya, gitu kan. Kemudian ada digitalisasi sekolah, gitu. Ada pengembangan diri bagi guru dan lain-lainnya, itu ada perencanaan berbasis data, itu semua ada di dalam buku ini. Jadi buku ini adalah semusim di sekolah penggerak, ini adalah bagian dari laporan saya. Bagian dari laporan saya kepada pemerintah, baik itu dari BBGP, dari Kemdikbud, kemudian dari Disdikpora dan lain-lainnya, kami berikan ini. Ini adalah bukti bahwa kami menjalankan program sekolah penggerak ini. Kami berharap kami bisa amanah dengan menjalankannya. Dan ini buku-buku hasil karya guru-guru ketika writing camp kemarin. Begitupun ini hasil siswa-siswa kami. Dan yang di tengah ini Bapak Ibu, ini adalah selebrasi saya ketika bisa melewati tantangan 365 hari menulis tanpa henti di media guru. 365 hari itu tanpa jeda. Aduh, Bapak Ibu, ternyata menulis 1 hari 1 artikel itu luar biasa berdarah-darah. Gitu, apalagi dengan berkejaran dengan sinyal dan berkejaran dengan misalkan ada gangguan dari dari sistemnya di Guru Siana, itu yang membuat saya deg-degan. Tapi dari situ, dari artikel yang saya tulis, berarti ini saya tuangkan menjadi kolom gitu ya. Jadi cerita saja, saya menceritakan apa yang sudah dilakukan 1 hari itu. Saya cerita saja seperti itu. Kalau saya ada stuck, saya bikin puisi gitu, bikin cerpen seperti itu setiap hari. Dan hasilnya Bapak Ibu, ini yang di atas, di tengah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat buku saya Bapak Ibu semua. Yang di bawah ini adalah antologi. Antologi itu sampai 58 buku Bapak Ibu semuanya. Wow, ini dalam waktu selama pandemi saja sampai sekarang ini tuh. Jadi gitu, ternyata pandemi itu bagian jadi dari akademi Bunda. Ya, baik Teh Fitri. Terima kasih Teh Fitri karena waktu juga. Baik, silakan untuk stop share. Terima kasih ya, banyak sekali inspirasinya ya. Wow, keren jika semua kepala sekolah, semua pengawas, semua guru bergerak. Wah, sudah pendidikan Indonesia pasti maju. Baik, saya kembali ke Mas Ed. Mas Ed siap? Siap, mudah-mudahan. Saya mengkhawatirkan sinyal Mas Ed. Ternyata saya yang terlempar ke udara sampai jauh sekali. Mas Ed, kembali ke Mas Edi nih. Motivasi apa sih yang mendorong Mas Ed untuk tetap menciptakan gebrakan program pengembangan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar? Silakan Mas Ed untuk konfirmasi programnya. Oke, kalau berkaitan dengan motivasi, tentunya di awal memang tadi saya sudah sampaikan motivasi saya itu bagaimana anak-anak di daerah 3T itu tidak ketinggalan pendidikannya dari anak-anak yang ada di daerah maju. Jadi sekilas ke belakang Bunda, jadi saya Bapak Ibu, saya sebenarnya dasar pendidikan S1 itu bukan guru ya Bapak Ibu, saya sarjana perikanan. Iya, saya sarjana perikanan, makanya teman-teman di perikanan bilang wah ini Pak Edi murtad dari perikanan, bukan juga ya. Jadi sebenarnya itu juga mungkin yang menjadi jalan awal ketika saya di perikanan, saya sering ikut-ikut dosen, mendampingi dosen di proyek-proyek mereka untuk di daerah pesisir, daerah tertinggal. Nah dari situ saya dapat gambaran wah ini kasihan sekali pendidikan anak-anak di daerah terpencil, khususnya di pesisir, khususnya bagi suku-suku Bajau.
Nah, dari situ muncul ini kalau misalnya ada misalnya anak-anak muda ya yang bisa masuk ke sini, karena terus terang memang ada guru-guru tapi mungkin dibutuhkan motivasi guru-guru yang memiliki motivasi baru untuk mengembangkan pendidikan. Sehingga pada saat saya kuliah di perikanan, saya berpikir gimana ya bisa jadi guru. Nah, kemudian saya coba mendaftar pada saat itu masih ada program D2 Bunda ya. Jadi yang cepat ternyata jalannya D2. Nah, saya coba mendaftar D2, alhamdulillah lolos tahun 2021 ya kalau tidak salah. Saya masa itu masih sementara kuliah di perikanan juga. 2001 dan di perikanan saya memang termasuk mahasiswa lama ya Bun, karena 8 tahun baru selesai. Mahasiswa abadi ya. Mahasiswa abadi karena itu sering ikut-ikut kasihkan, tapi alhamdulillah itu dapat jalannya. Dan pada 2003 itu saya kemudian selesai. Tetapi untuk daftar itu untuk sampai ke cita-cita bisa mengajar daerah terpencil itu nanti 2008. Sebelumnya itu saya hanya jadi honorer, kemudian pernah juga bekerja di Bank Internasional Indonesia (BII). Oh, pernah di BII ya? Iya pernah Bun. Nah, tapi tetap itu saya masih ingin di daerah terpencil. Sehingga pada saat 2008 kebetulan ada pendaftaran khusus daerah terpencil, saya bilang ini kesempatan saya. Karena terus terang untuk teman-teman yang alumni pendidikan itu ketika mendengar daerah terpencil rata-rata tidak ada yang mau mendaftar. Nah pada saat itu ini kesempatan saya, dan alhamdulillah 2008 saya terangkat dan sampai sekarang masih setia di tempat pengangkatan awal saya. Berapa tahun tuh? Betah banget. 13 tahun. 13 tahun luar biasa. Dan memang banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan ya Bunda, tapi ya saya masih tetap di sini di tempat sudah saya. Cinta mati dengan pendidikan ya Mas En. Ya, masih ada tujuan awal saya yaitu ingin melihat salah satu putra saya anak sekolah saya itu berhasil. Nah, ukuran berhasil bagi teman-teman mungkin berbeda dengan teman-teman atau orang tua di daerah terpencil. Ukuran keberhasilan mereka itu ketika anak-anaknya bisa menjadi PNS, bisa menjadi polisi, bidan atau tentara. Nah, mereka tidak bercita-cita misalnya anaknya jadi YouTuber, jadi pengusaha, jadi politikus, tidak. Yang penting jadi PNS. Nah, itu belum terjadi Bunda. Masih ada yang saat ini yang masih D3 ya. Nah, tadi Pak Andik saya luar biasa kagum karena ternyata anak siswanya itu sudah ada menjadi teman sepengajarannya di teman guru di sekolahnya. Itu luar biasa. Wah, saya bilang kapan juga saya punya seperti ini. Karena mungkin Pak Andik tadi masih di daerah Jawa ya. Oh iya, Bun. Masih daerah Jawa. Iya, oke. Nah, terkait kalau untuk yang program-program motivasinya tentunya untuk keluar dari zona keterbatasan dan rintangan yang ada. Misalnya saja program tadi, misalnya pembelajaran berbasis TIK, walaupun saya di daerah terpencil, saya tetap berusaha memperkenalkan mereka pembelajaran berbasis TIK yang offline. Dan kalau misalnya waktu itu masih keterbatasan listrik, saya coba membeli tenaga surya, energi tenaga surya itu panel. Kemudian saya untuk menggunakan, saya sambungkan di aki motor. Nah, dari aki motor kemudian saya beli inverter untuk mengubah arus sehingga bisa menggunakan laptop di sana. Kemudian bisa mencas HP. Jadi anak-anak saya coba mengenalkan mereka, bahkan saya pinjamkan HP saya, pinjamkan laptop saya untuk mereka coba-coba. Ada tadi beberapa foto. Bahkan saya menggunakan, misalnya di matematika, saya menggunakan HP itu yang berbasis offline maps itu pada materi skala. Jadi mereka menggunakan, tapi saya sudah memang download dan print di saat di rumah. Kemudian untuk yang program klinik baca tulis, memang program itu yang motivasi saya supaya orang tua siswa itu bisa membaca, sehingga ketika bisa mereka membaca bisa dijadikan teman sharing oleh siswa ketika belajar di rumah. Karena memang kita akui bahwa bentuk dukungan orang tua ke anak-anak paling minimal itu dalam bentuk dukungan dorongan untuk mereka belajar. Ketika mereka tidak tahu membaca juga, nah ini kan masalah. Nah, sehingga klinik baca tulis itu di mana siswa mengajarkan orang tuanya atau omnya atau tantenya atau kakaknya atau tetangganya untuk belajar baca tulis. Nah,
yang menjadi tantangan pada saat itu Bunda ya, yaitu buku bacaan yang paling besar itu kan tidak ada ya di sekolah juga kami tidak ada tapi yang sudah buku tingkatan atas ya. Pada saat itu saya coba pas tiba di rumah di Kendari, saya coba jalan-jalan ke Gramedia ya, cari buku-buku ABCD itu yang saya lihat, wah ternyata harganya ini bahkan ada yang lebih mahal dari buku biasanya, bahkan ada yang 100 lebih. Wah, ini saya bilang gimana caranya? Nah terpaksa saya mencoba membuat buku sendiri ya Bun. Iya buku sendiri. Saya pernah baca 3 buku ya itu ya. Iya saya coba share. Terinspirasi karena mahalnya buku di Gramedia. Iya mahalnya Gramedia. Iya. Saya coba naik kebetul. Ini bukunya Bun. Jadi saya buat sendiri. Jadi terdiri dari 3. Ya, belajar membaca 1, membaca 2, dan belajar membaca 3. Nah, setelah saya buat naskahnya, sudah dipakai, tapi ini kan masih dalam bentuk printer ya, di print. Nah, saya coba pikir bagaimana ini mungkin bisa diajukan ISBN-nya, kemudian dicetak seperti buku bacaan pada umumnya. Nah, saya coba tanyakan ke teman di Jawa Timur, di Kediri, Pak Rindang, bilang, oh ya nanti saya bisa bantu Pak, kirim aja naskahnya. Waktu itu belum kenal media guru ya Bun. Alhamdulillah bukan pernah, memang masih tergabung ya di media guru, bahkan menjadi pernah sempat jadi editor. Ya. Nah alhamdulillah saya tanya biayanya gimana Pak, dia bilang kalau Mas Edi ganti aja untuk biaya pengajuan. Jadi waktu itu alhamdulillah setelah diajukan hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan ISBN-nya keluar semua. Wah, luar biasa, saya senang sekali. Artinya langsung 3 ya langsung 3 ya, langsung 3. Saya padahal niatnya hanya untuk sebagai alat bantu anak-anak saya mengajarkan orang tuanya. Ternyata itu bermanfaat bagi saya karena ini sudah ada ISBN, walaupun mungkin bagi teman-teman guru penulis ya ini sangat sederhana, ecek-ecek ya. Tapi alhamdulillah Bun. Nah, jadi seperti itu. Artinya setiap program yang saya kembangkan itu, baik itu strategi, media pembelajaran yang berbasis permainan, atau media pembelajaran berbasis TIK, model, itu merupakan jawaban-jawaban dari keterbatasan dan tantangan-tantangan yang saya hadapi di daerah 3T. Gitu, Bun. Ya. Siap, luar biasa ya. Kalau Mas Eed dengan klinik bacanya, kalau Teh Fitri dengan TSL-nya ya, Taman Surga Literasi, dua-duanya mengarah kepada literasi yang sekarang memang sedang tren ya Mas Eed ya. Baik, saya kembali ke Teh Fitria. Kalau Teh Fitria masih siap ya. Nah sekarang ini masih tentang literasi numerasi juga nih. Berdasarkan survei PISA ya, bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dengan tingkat literasi rendah. Nah, sekarang Teh Fitri selaku penggerak literasi baik di Jaber maupun di kabupaten, tips apa yang dapat Teteh berikan untuk kami semua yang ada di sini ataupun untuk guru-guru Teh Fitri di sekolahnya dan juga siswa-siswanya supaya dapat meningkatkan semangat literasi. Oke Teh, silakan berbagi. Siap Bunda. Saya memiliki best practice ya Bunda. Di sini ada tentang kepemimpinan pembelajaran yang menyenangkan melalui strategi madu. Gitu. Jadi bisa terlihat Bunda masih tetap yang sama. Masih tetap yang lama. Ya. Jadi di situ ada strategi madu yang dikembangkan. Strategi madu ini adalah bagian dari sebenarnya madu itu akronim ya Bunda. Jadi madu itu akronim dari mengembangkan diri gitu. Sebentar. Silahkan Teh. Nah, ini. Gitu. Jadi ketika ada kok masih seperti ini ya, maafkan. Mungkin sinyal Teh. Coba dikeluarkan dulu Teh. Baik, sambil bercerita.
Baiklah, jadi strategi madu itu, saya ngambil madu itu kan madu itu Manis. makanan manis, dia dihasilkan dari makanan-makanan dari lebah itu yang baik-baiknya gitu. Kemudian lebah-lebah itu bentuk koloni-koloni yang kokoh, yang tangguh, punya rumah-rumahnya pun heksagonal gitu, itu kuat banget. Maka dari itu filosofi itu saya masukkan ke dalam pembelajaran di sekolah dengan harapan gitu untuk menciptakan hal yang manis itu butuh kolaborasi. Untuk menciptakan hal yang manis itu butuh sinergi yang baik. Maka madu itu akronim dari mengembangkan diri. Jadi guru-guru diberikan dan difasilitasi untuk mengembangkan dirinya. Mengembangkan diri mereka dengan video pembelajaran, pelatihan-pelatihan yang lain-lainnya gitu. Pelatihan itu adalah bagian dari upaya saya selaku kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi mereka agar mereka berani dan agar mereka bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Ketika anak-anak harus membumikan literasi, berarti guru-gurunya dulu yang harus literat. Maka dari itu saya giringlah guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai literasi. Ketika anak-anak harus pandai ekstrakurikuler pramuka, maka saya giring seluruh guru-guru harus mengikuti kursus mahir dasar. Itu difasilitasi sama sekolah. Jadi pintarkan dulu gurunya, baru berprestasi muridnya. Kemudian setelah mengembangkan diri, di situ ada aktif. Jadi selaku kepala sekolah saya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk aktif di komunitasnya. Aktif dia di PMM, aktif dia di komunitasnya, aktif dia di MGMP dan lain-lainnya agar mereka pede, agar mereka bisa sharing satu sama lain dengan teman-temannya. Nantinya ketika ada aktif itu akan muncul kreatif. Dan itu imbasnya untuk anak-anak juga. Anak-anak juga mereka akan menyenangkan pembelajarannya ketika guru-guru sudah aktif, sudah kreatif seperti itu. Selanjutnya D-nya diseminasi. Jadi ketika ada guru-guru yang sudah memiliki pengetahuan lebih banyak, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, karena ada juga guru penggerak, ada juga pengajar praktik gitu. Jadi itu mereka sangat membantu sekali, sangat membantu percepatan pemahaman tentang pembelajaran paradigma baru kepada guru-guru. Maka diseminasi itu dilakukan. Diseminasi itu bagian dari upaya untuk mempercepat pemahaman-pemahaman dan diakhiri dengan unik. Gitu. Jadi apapun itu kita harus out of the box. Gitu. Ada hal yang bisa berbeda dengan yang lainnya. Maka literasi bisa dikembangkan, literasi bisa dilejitkan di sekolah. Salah satunya ya kami harus memintarkan dulu gurunya. Iya, baik. Itu mungkin sudah. Jadi sebelum ke murid, sebelum ke siapapun, pintarkan dulu diri kita. Tunjuk dulu diri kita. Mulailah dari diri kita, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari hari ini. Baik, Mas Ed, satu pertanyaan terakhir. Makasih Teh Fitri. Dari berbagai program nih yang sudah Mas Ed kembangkan di Lauma ya, perubahan apa sih yang Mas Ed harapkan untuk pendidikan Indonesia di masa mendatang? Silakan Mas Ed. Oke Bunda, sebelum perubahan secara luas, saya ingin dulu dalam fokus yang kecil ya di daerah saya, di sekolah saya ingin ada perubahan bahwa anak-anak seperti tadi setara dengan anak-anak yang ada di daerah maju, kemudian pendidikannya, kemudian tidak ada lagi putus sekolah dan tidak ada lagi kemudian anak-anak yang buta aksara sama dengan orang tuanya. Jadi itu saya harapkan tidak terjadi lagi. Kemudian khusus untuk Indonesia secara umum, yang jelasnya saya berharap bahwa pendidikan kita itu bisa setara lah. Kalau misalnya di kabupaten saya di Konawe bisa setara dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau Sulawesi Tenggara bisa setara dengan provinsi lain. Nah kalau untuk di Indonesia bisalah setara dengan negara-negara lain yang sudah maju. Oke, saya kira itu Bun, karena waktu saya lihat ini jadwalnya tinggal sedikit untuk waktunya diskusi. jalan terus nggak mundur Mas Ed, luar butuh, biasa dan ini, memang tidak terasa. Oke, baik, Bunda. Teh Fitri, Mas Ed, kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu nih sekitar 12 menit untuk waktu tanya jawab.
Baik, disilahkan. Tadi sudah ada sih yang raise hand, tapi nampaknya diturunkan kembali. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena keasikan nih dengan cerita-cerita dari kampung. Dari daerah 3T, dari kampung Cibeber ya Teh Fitri ya. Luar biasa ceritanya, Masya Allah. Silahkan Bapak Ibu, ada yang akan ditanyakan atau akan didiskusikan dengan dua narasumber hebat sekarang? Baik, ada Pak Roy dan Ibu Kasmawati. Baik, saya beri kesempatan pada Pak Roy Everson. Silakan Pak Roy. Kenalkan dulu ya Pak Roy, namanya dan dari mana? Silakan. Saya Roy Everson, guru di SMA Negeri 1 Beringin, Sumatera Utara. Iya, silakan. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, bahwasannya kalau mengajari anak-anak untuk literasi, otomatis gurunya yang duluan literasi. Saya tertarik dengan itu. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Ibu Fitri, gimana caranya supaya itu terrealisasi, khususnya untuk guru-guru supaya terlatih, Bu. Supaya mereka itu. Terima kasih, Bu. Baik, silakan Teh Fitri. Langsung saja, Bunda. Langsung saja. Oke, terima kasih Pak Roy. Jadi benar, jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Saya selaku kepala sekolah mencoba punya branding tersendiri dan itu bisa menjadi pemicu buat guru-guru. Hayu, KS aja bisa, masa gurunya bisa gitu. Kemudian saya ada website di sekolah yang ada satu spot blognya. Di situ ditulis ada guru-guru itu harus menyerahkan jurnal harian. Jurnal harian itu kan bagian dari tugas mereka. Padahal sebenarnya saya membiasakan biar mereka menulis anekdot apapun terkecil, hal-hal yang terkecil mereka tulis saja dulu. Jadi ketika itu dan kebetulan guru-guru di kami itu mereka mau gitu, mereka terbuka terhadap perubahan itu gitu dan alhamdulillah gitu. Jadi mereka pun bersemangat. Masa KS-nya bisa, masa saya nggak bisa gitu. Nah ternyata motivasi itu yang membuat mereka menggebu-gebu untuk membuktikan. Walaupun dari hal terkecil, menulis dari apapun yang ada di sekitar, menulis dari apapun profesi yang dimiliki, gitu. Kalau dia, karena banyak kan buku-bukunya itu. Guru matematika dia punya Aku Cinta Numerasi, gitu. Terus guru bahasa Inggris dia bukunya Mengajar Tanpa Guru, gitu. Itu kan berarti profesi-profesi mereka itu mereka tuangkan dalam tulisan itu. Nah, setelah melihat itu, akhirnya racun itu diberikanlah, virus-virus itu diberikanlah kepada murid-murid. Ya salah satunya dengan pembiasaan menulis setiap hari. Itu mungkin Pak Roy. Iya Pak Roy, mudah-mudahan tidak puas ya, nanti bisa berkomunikasi. Pak Roy, saya pun sama punya prinsip seperti halnya Teh Fitria ya. Saya pengawas. Sebelum saya menyuruh kepala sekolah, guru, siapapun itu guru, siapapun itu kepala sekolah, saya akan mengatakan, saya dulu yang harus menulis. Walaupun saya basicnya adalah guru olahraga, tapi saya penulis juga Mas Roy. Kami bertiga kebetulan aja dalam wadah yang sama di Media Guru Indonesia ya, kita menulis bersama. Baik Pak Roy, mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga nanti bisa berkomunikasi kembali dengan Teh Fitri dan Teh Fitri ataupun Mas Eed berkenan untuk nanti mungkin menyampaikan nomor HP-nya supaya teman-teman bisa sharing ya WhatsApp. Baik, terima kasih Mas Roy. Kita berikan kesempatan yang kedua kepada Ibu Kasmawati. Silahkan Ibu, silahkan perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kasmawati. Saya adalah salah satu guru di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mungkin Pak Edi sudah kenal karena beliau di bulan yang lalu pernah jadi pemateri. Oh ya. Nah, sudah banyak pengalaman yang dibagikan, pengalaman luar biasa yang dibagikan oleh pemateri hebat kita hari ini, Ibu Fitri dan Pak Edi.
termasuk juga program-program yang mereka lakukan di sekolah tempat mereka bertugas. Yang saya lihat dari Ibu Fitri adalah bagaimana beliau berpikir untuk mengembangkan kompetensi guru. Nah, ini saya tanyakan, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Edi maupun Ibu Fitri. Ada banyak program juga yang sudah dibuat oleh Pak Edi di sekolahnya, dan ini diapresiasi baik oleh teman-teman guru maupun kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika misalnya kita ingin membuat suatu program, tetapi pimpinan dalam hal ini adalah kepala sekolah tidak memberikan apresiasi yang positif. Sementara pada dasarnya kita ini hanyalah guru begitu. Apapun kegiatan di sekolah tetap harus ada izin dari pimpinan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Edi dan Bu Fitri sebagai kepala sekolah menanggapi ini? Terima kasih Bunda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku aminkan dulu ya untuk Mas Ed, semoga cepat menjadi kepala sekolah. Sudah jadi CGP kan ya? PP ya? Pengajar praktik. Pengajar praktik. Oh iya. Semoga doa dari Ibu Kasmawati terwujud, Mas Ed jadi kepala sekolah. Baik, silakan dari Teh Fitri dulu. Baik, berat ya untuk menjawabnya. Berat. 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 Tapi yang jelas Bunda, bagi saya guru itu partner. Bagi saya guru itu teman curhat. Gitu. Jadi tidak ada antara atasan dan bawahan gitu. Yang jelas betul sekali gitu. Ketika apresiasi jadi motivasi, itu yang saya pegang. Apresiasi sekecil apapun itu menjadi penghargaan yang luar biasa. Walaupun hanya selembar kertas, itu adalah bagian dari pengakuan yang luar biasa. Maka di sekolah saya membiasakan seperti itu kepada guru-guru. Ketika ada guru-guru yang berprestasi di depan seluruh siswa, diberikan piala walaupun sebatas piala gitu. Ataupun Bapak Ibu, saya suka mengadakan sayembara. Ketika ada misalkan kemarin harus selebrasi project gitu, mata pelajaran, maka mereka saya buat sayembara membuat X banner tentang alur dari mapel masing-masing. Sayembara yang X banner terbaik dia dapat voucher 100.000, 50.000, itu seneng loh gitu dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kemudian yang paling utama adalah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan diri. Mereka ketika kita sudah memberikan kepada guru-guru, yakin guru-guru akan memberikan dan mengembalikan untuk sekolah. Jadi kita memfasilitasi guru-guru mengembangkan diri, mereka akhirnya apa yang harus saya beri untuk Al-Hanif? Apa yang harus saya beri untuk sekolah saya? Yakin seperti itu. Sepertinya itu Bunda. Jadi harus ada kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan diri. Tentunya nantinya mereka harus saling berkaitan dan mereka pun harus saling memahami. Bagi kami, guru penggerak itu dia bukan berarti jarang ada di sekolah, jarang ada di kelas, tapi penggerak itu dia lebih keren loh di kelas. Sekarang kan banyak tanda petik ya, guru penggerak itu bergeraknya di luar gitu atau apa, tapi bagi kami tidak. Bagi kami tidak, mereka itu justru lebih banyak di dalam dan mereka lebih banyak berikan diseminasi kepada teman-teman yang lain. Pengajar praktik pun sama seperti itu. Baik, silakan Mas Ed untuk menanggapi. Oke, terima kasih Bun. Salam ya Bu Kasmawati, ya memang kemarin sempat ke Wakatobi ya diundang sama teman-teman. Jadi Bunda, Wakatobi ini merupakan 3 destinasi wisata Indonesia untuk karangnya selain Takabonerate di Sulawesi Selatan dan Bunaken. Nah ini 3 yang terbaik untuk di Indonesia. Jadi harus jalan-jalan Bunda. Oke, terkait dukungan dari kepala sekolah dan terkait apresiasi, jadi kalau saya Bapak Ibu, saya tidak memikirkan dulu apresiasi, tetapi bagaimana menjawab dulu masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik itu secara umum maupun tantangan yang ada dalam pembelajaran. Terkait program bagaimana kita bisa didukung, jadi kita lihat juga memang ada beberapa karakteristik yang berbeda-beda dari setiap program tersebut. Ada program yang memang kita perlu pembuktian diri dulu. Kita buktikan dulu bahwa programnya kita ini memang layak untuk dikembangkan.
jangan dulu disosialisasikan. Ada misalnya di kelas kita buat dulu media atau kita buat dulu program atau strategi. Tetapi ada juga program-program yang memang kita harus sosialisasikan dulu ke kepala sekolah atau warga sekolah, guru sekolah yang lain. Misalnya tadi klinik baca tulis, karena memang dinamis kontekstual memang harus kolaborasi dengan guru, sehingga kita memang harus sosialisasi dulu. Nah, kemudian begitu. Ya, saya kira itu Bunda. Jadi memang ada karakteristik dan jangan apresiasi itu mungkin semacam bonus saja ya, Bun. Iya. Kalau diberi apresiasi alhamdulillah, kalau tidak tapi saya yakin setiap kepala sekolah itu punya rasa bangga terhadap guru yang memiliki inovasi-inovasi. Hanya bentuk apresiasinya saja yang beda-beda. Bisa iya, diwujudkan, ada yang diwujudkan, atau hanya ada yang mungkin saja. hanya dalam hati luar biasa. Iya. Gitu ya Mas Ed ya. Keren banget, beda-beda. Mungkin hanya dalam hatinya aja. Dalam hati saja. Baik. Ada yang mungkin dalam bentuk piagam atau apa ya. Makasih Bunda. Bu Intan, silakan Bu Intan. Berpacu dengan waktu. Iya, waktu. Oke, Bu Intan. Aduh, seru sekali. Ya, Bu. Aduh, seru sekali penjelasannya tadi. Menarik banget. Iya. Silakan, ya. Bu. Oke, perkenalkan sebelumnya ya, Bu ya. Nama saya Ibu Intan Sahmadesti dari INTB. Ya. Silakan, Bu. Sangat menarik tadi dengan penjelasan yang 3T itu, Bu. Iya. Yang sekolah yang di daerah terpencil itu. Pembelajarannya sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Ada yang belajar di bawah pohon tadi, itu asik banget kelihatannya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, itu kan sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, termasuk belajar di bawah pohon itu kan, Bu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana model pembelajaran yang digunakan itu bisa menstimulasikan peserta didik dengan keterbatasan akses, misalnya akses internet, untuk mengaktifkan peserta didik belajar secara student center gitu, Bu. Iya. Baik, ayo Mas Ed nih, langsung ke Mas Ed. Masa di daerah 3T saja Mas Ed bisa melaksanakan dengan konsisten 4 programnya? Nah, itu bagaimana Mas Ed? Silakan. Jadi singkat, ini padat ya. Nah, ini terkait pembelajaran ya. Jadi saya melakukan pembelajaran itu, mungkin ini bukan apa ya, menyombongkan diri, tapi setelah saya lihat di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum Merdeka itu ya berpihak kepada murid. Saya berpikir, loh ini sebenarnya saya sudah lakukan beberapa tahun lalu. Bahkan kemarin di video inspirasi saya sampaikan bahwa memang konsep-konsepnya itu sudah saya lakukan. Nah, terkait bagaimana agar anak-anak itu berminat, mempunyai semangat, jadi memang kita harus melakukan identifikasi apa yang mereka senangi. Misalnya saya senang mengembangkan pembelajaran yang berbasis permainan, atau saya sebut namanya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Yang terbaru ini ketika saya sampai di sekolah, saya lihat, loh ini anak-anak senang main botol putar ya. Mungkin saya bagi share screen ya, ini baru saya tambahkan juga tadi. Ini sebetulnya di kurikulum Merdeka itu yang memang sekarang sedang tren ya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Wah, ternyata dilakukan itu jauh sebelum ada kurikulum Merdeka. Ya, misalnya seperti ini ya, ini contoh saja, tapi ada yang baru ini. Ini permainan botol putar ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya identifikasi anak-anak ini kok ada permainan barunya mereka, yaitu botol putar. Jadi mereka duduk melingkar, kemudian ada botol diputar. Nah, kemudian yang botol yang menunjuk ke arah dia itu anak-anak harus keluar. Nah, ini saya bilang bisa dijadikan strategi atau metode ini. Nah, kemudian saya coba hubungkan, cari mata pelajaran apa, masuk di matematika, di statistik, pengolahan data. Nah, tetapi saya harus modifikasi. Kalau mereka misalnya ini harus keluar, kemudian saya modifikasi bahwa jangan keluar, hitung saja datanya. Misalnya si A, ketika diputar si A yang kena berarti 1, si B kemudian diputar lagi si B 2, kemudian kembali si A, data-datanya ini kemudian saya suruh tulis di kertas. Nah, itu dari data-data itu kemudian saya minta mereka coba dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, ternyata mereka semangat. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan statistik masuk ke dalam
permainan itu. Jadi Ibu siapa tadi Ibu Intan, bagaimana kita Iya. melakukan identifikasi, dan memang itu salah satunya. Misalnya kita mau identifikasi karakteristik mereka, misalnya minat belajar, gaya belajar mereka. Nah itu kita harus melakukan observasi ya. Nggak harus bilang menggunakan rubrik atau apa, cukup observasi sederhana saja. Saya kira itu Bunda. Wah keren nih, Iya. menginspirasi sekali ya. Iya. Pasti botolnya dari Kendari ya. Iya. Kalau untuk mencari informasinya itu dari buku pelajaran atau untuk dari internet atau bagaimana itu Pak? Kalau internetnya lancar atau gimana Pak? Misal siswanya diminta untuk mencari informasi misalnya kayak gitu. Oke. Kalau itu memang tidak bisa Bu, Bu Intan ya. Jadi saya yang sering melakukan ketika pulang ke kota, jadi saya bahan-bahan pembelajaran itu saya buat dulu di kota, kemudian saya bawa ke sana. Misalnya pembelajaran diferensiasi kemarin, misalnya contohnya mencari informasi dalam teks bacaan. Nah, setelah saya identifikasi, ternyata anak-anak ada yang minatnya olahraga, dia sering main bola, kemudian menyebut-nyebutkan salah satu tokoh. Kemudian ada anak-anak, saya lihat, wah dia sering nyanyi-nyanyi itu, siapa, Prayogo ya? Parel. Parel. Nah, kemudian saya lihat juga ada anak-anak yang memang senang ngaji. Kemudian ada anak-anak yang ketika teman-temannya keluar, dia senang melukis, menggambar-gambar kertas. Nah, saya bilang, oh ini minatnya mereka, walaupun hanya lewat observasi. Kemudian setelah pulang, saya buatkan teks itu sesuai mereka. Saya cari di Google, saya cari tentang Prayogo, kemudian saya cari tentang siapa, Ramang itu yang pemain bola andalan mereka. Kemudian saya cari pelukis cilik, teks yang ada pelukis cilik yang mempunyai penghasilan sampai ratusan juta. Kemudian saya cari tentang Musa yang penghafal Al-Quran itu. Tapi saya kemudian buat teks saya singkat aja, saya print. Kemudian saya bawa ke sana sebagai bahan pembelajaran untuk diferensiasi. Di sana ternyata betul. Jadi memang diferensiasi itu terbukti. Di sana setelah saya sampaikan bahwa ini tujuan pelajaran kita akan mencari informasi penting dalam sebuah teks. Nah, tapi di teks yang saya bawa ini itu beda-beda ya anak-anak. Sekarang silakan pilih masing-masing. Ternyata setelah mereka pilih lihat teks-teksnya itu, mereka memang pilih secara minatnya mereka. Jadi Bapak Ibu, di pembelajaran diferensiasi itu kalau bisa jangan kita mengelompokkan, tetapi biar mereka yang mengelompokkan dirinya, sehingga tidak ada rasa inklusivitas di dalamnya. Dan terbukti yang anak-anak yang suka main bola kemudian menyebut tokoh Ramang itu langsung diambil teks tentang bola si Ramang ini. Kemudian yang sering menyanyi langsung, wah Pak Guru ada bacaannya Parel Prayogo, saya ini saja. Yang suka mengaji karena mungkin tertarik bahwa dia menjadi penghafal Al-Quran, ternyata memang itu yang dia pilih. Kemudian yang senang menggambar, dia tertarik ke bacaan tentang pelukis cilik yang punya penghasilan ratusan juta itu. Jadi tidak menjadi kendala ya Mas Ed ya, tidak jadi kendala ya. Tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet. Gurunya kreatif pas pulang ke rumah ngeprint, mencari kemudian ngeprint bawa nanti ke Latoma ya. Baik, untuk 3 penanya kita akan satukan dulu nih. Jadi mereka bertanya dulu, silakan Teh Fitri sama Mas Ed untuk mencatatnya, nanti bisa kita jawab karena kita punya waktu 3 menit nih. Silakan Mbak Mariati Cilegon, Ibu Mariati silakan. Halo Bu Mariati. Oke, Bu Mariati mungkin ada kendala. Oh ada. Silakan Ibu Mariati. Masih di mute Bu. Klik dulu Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, saya Mariati dari MAN 1 Cilegon. Nah, mau tanya sama Mbak Fitri. Subhanallah. Bun, saya ini baru jadi kepala sekolah, usianya baru 1 bulan. Semangat Bu. Alhamdulillah. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan sama Bunda Nur Aini, menulis best practice, termotivasi, sebarkan kepada teman-teman. Nah, saya begitu tertarik pada profil Mbak Fitri, Masya Allah, menggerakkan literasinya. Nah, saya sepakat dimulai dari kepala sekolah. Nah,
Cuman tadi memberikan apresiasi, ada yang depan, ada yang tidak, gitu ya Bun ya. Nah, saya sendiri punya pengalaman ketika kepala sekolah mengapresiasi walaupun cuma lewat WA, senangnya bukan main jadi guru tuh. Apalagi diapresiasikan dia. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Fitri nih, itu dana keluar dari kantong sendiri atau ada dana tertentu dari sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Fitri sampai memanggil Pak CO ya, Bun ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu bocorannya, kira-kira berapa budget keluar? Nanti ke saya aja, Bu. Itu gitu. rahasia saya. Karena saya juga ikut melatih. Oke, nanti Bu Mariati dengan saya siap. Siap. Yang tadi aja deh. Makasih, Bun. Baik, terima kasih Bu Mariati. Sekarang, makasih Ibu. Sama-sama. Iya. Pak Wira, silakan Pak Wira. Halo Pak Wira. Iya, silakan di mute Pak. Oh iya, udah ya Pak ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat seprofesi seluruh Indonesia. Dan salam sejahtera bagi Ibu Moderator, Pak Edi, sama Ibu Fitria. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah dalam rangka mencerdaskan manusia gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, pendidikan bisa berubah di masa datang, gimana caranya gitu. Sebelum ke itu, saya ada satu energi yang paten, tulen, dan keren. Rasulullah SAW bersabda bagi kita, para guru yang senantiasa dalam beraktivitas capek, jenuh, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat bersolawat kepada para pengajar kebaikan. Bahkan seluruh ikan di alam, di hutan, dan semut di dalam lubang juga ikut bersolawat kepada guru gitu, kepada pengajar kebaikan. Nah, ini adalah satu energi bagi kita untuk tetap bertahan dalam tugas yang mulia. Tetapi kalimat ini menjadi konsekuensinya besar. Kalau saya lihat dalam peradaban Islam zaman dulu, dari konsep ini lah kemudian peradaban Islam mengangkat pendidikan menjadi sesuatu akar peradaban. Penguasa saat itu memberikan gaji terbesar untuk guru sebagai profesi. Jadi profesi guru itu gaji terbesar pada saat itu. Kenapa? Karena peradaban akan oleh akarnya adalah ilmu, dan guru adalah pengajar ilmu tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya pendidikan bisa berubah? Rupanya negara mesti menempatkan para guru ini dalam kursi yang mulia. Jangan biarkan seperti Pak Andik tadi survive gitu ya. Ikhlas itu bukan berarti gratis Pak ya. Beliau fokus ngajar, tapi juga ada orang yang fokus membangun orang. Nah, mohon dibantu ini. Kemarin ada pelajaran berkaitan dengan perubahan. Bisa nggak ini salah satu contohnya Pak Andik ini berubah dengan hadir dengan ditayangkan di forum ini. Di Aku Pintar. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya akses kepada negara. Silakan ini Pak Andik, jangan dibiarkan dia survive seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi kalau begitu negara ini pelaku pemberi ilmu itu dianggap murah, gitu. Tidak sebanding dengan pengorbanannya, gitu. Mungkin beliau ridho, ikhlas. Tetapi anak-anaknya mikir, saya nggak mau kayak bapak. Saya nggak mau kayak bapak, saya mending cari profesi yang lain aja gitu. Jadi ini satu PR yang besar Bu. Mungkin Ibu Fitri, Ibu Pak Edi bisa mengembangkan diri karena mungkin akses dipegang, duit dipegang. Coba kita tanya kepada guru honorer yang tatkala dia sudah mengajar kemudian pulang kembali, setelah itu dia mencari bekas-bekas aqua, mencari uang sesuatu nasi. Kapan dia mau mengembangkan diri? Bukan tidak mau. Tatkala dia buka buku, dia sudah capek, dia mengantuk. Gitu. Ini PR besar. Dan perbaikan ini rupanya mesti diperbaiki dari seluruh elemen dan komponen. Seluruh lapisan diperbaiki, tidak hanya
tidak hanya di bidang pendidikan, termasuk juga di bidang-bidang yang lain. Dan memang ini ranahnya ranah negara, Ya. sih Bu. Ya. Gitu. Baik, Pak Wira, terima kasih. Ya. Ya, Mudah-mudahan itu saja. suatu saat nanti Mas Rizky, Mas Bi bisa menghadirkan Pak Andik ya, menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Wira. Baik, terakhir Pak Bayu, silahkan. Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Halo Bu. Halo. Silakan. Ya baik, yang terhormat Bu Fitros, Bu Nuraini, dan Pak Edar dan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bayu tidak bisa on cam karena lotnya laptop ini sama ada juga agak lambat kalau mau buka kamera, sehingga yang lambat juga sistemnya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya kepada kedua Bapak Ibu nih. Kira-kira bagaimana cara kita mencari inspirasi, mencari ide supaya kita ini bisa di luar ekspektasi. Artinya apa? Ide materi kita yang akan diajarkan itu lebih daripada apa yang kita buat secara umum dari materi yang sesuai kurikulumnya seperti itu. Kemudian kalau soal tentang keterbatasan dan kedisiplinan itu sebagai orang muda seharusnya bisa disikapi dengan perjuangan, dan ada juga pertanyaan di kolom chat tapi itu sudah tenggelam ya. Perjuangan dan juga penuh dengan rasa harap juga, dengan harap semoga bisa datang tepat waktu. Kira-kira itu kalau faktor-faktor yang hanya hal tersebut dari akses dan nilai penuh itu apa saja ya, sehingga dengan adanya hal tersebut itu kan sekarang ini kan seperti kita lihat di Sultra itu khususnya Pak Edar ini, di Sultra ini kan banyak sekali akses jalan yang masih memerlukan bantuan ulura pemerintah. Seperti contohnya di Trans yang di Konawe Selatan itu, yang banyak orang unjuk rasa minta pemerintah itu segera untuk melakukan pembenahan jalan. Nah ini juga salah satu tantangan kita juga, bahwa kedisiplinan itu oke, nggak pengaruhi jalan, iya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah kita harus melewati rintangan itu dengan risiko yang ada. Kira-kira itu yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jika kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Bayu, semangat. Silakan Mas Ed dan Bu Fitria untuk membalasnya di chat room, di meeting chat supaya waktu kita efektif. Baik Bapak Ibu, tidak terasa Masya Allah, Mas Ed sampai garuk-garuk kepala nih. Seru sekali ya webinar kita hari ini. Ini hari ketiga ya untuk Aku Pintar menyelenggarakan webinar. Rasanya waktunya kurang Mas Robi, Mas Rizky. Baik Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu penggerak semuanya. Kita dengarkan dulu nih closing statement dari kedua narasumber, masing-masing 30 detik, silakan. Kalau bisa, nggak apa-apa deh 1 menit, satu orang 1 menit. Silakan dari Bu Fitria Nur Roshida. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk melakukan perubahan memang butuh ketangguhan. Tapi dari itu semua, lakukan apa yang kita bisa. Agar kita bisa terapresiasi dan lain-lainnya, lakukan dulu dengan penuh keikhlasan. Yakin ketika itu semua terjadi, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar, mereka akan bisa mengakui atas apa yang kita lakukan. Maka lakukanlah apa yang kita bisa dan lakukanlah yang terbaik. Terima kasih. Kembali kasih Teh Fitria, silakan Mas Ed. Ya, terima kasih Bunda. Untuk teman-teman, jangan pernah kita mengeluh terhadap keterbatasan dan tantangan. Karena jangan sampai di keterbatasan dan tantangan tersebut ada peluang, ada solusi yang bisa mengantarkan kita pada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini sekaligus menjawab yang tadi Pak Ida, bahwa
ide itu kita ambil dari jawaban solusi tantangan yang kita hadapi. Terima kasih, Bunda. Baik, closing statement keren banget dari dua narasumber. Teruslah kita bergerak ya Bapak Ibu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat yang meredup nih dalam mengejar impian kita. Salah satu cara yang paling sederhana dengan terus mengingat apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber hari ini. Walaupun mungkin terlihat dan terdengar sangat sederhana dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber, tapi cerita-cerita yang sudah disampaikan, best practice pengalaman terbaik yang sudah disampaikan oleh dua narasumber ini dari Teh Fitria dan Mas Eed memiliki efek yang luar biasa. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah sekarang juga. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak, Ibu yang saya banggakan, ingin sekali rasanya kita terus berdiskusi lebih lanjut, tapi nampaknya waktu tidak memungkinkan dan disilahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan diskusinya melalui grup Facebook Komunitas Guru Pintar Indonesia. Link telah dikirimkan di kolom chat oleh Mas Rizky dan Mas Robi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pengawas hebat yang hadir hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah, Bapak Ibu Guru Pintar, Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apa yang sudah saya sampaikan jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saking serunya ya Bu Nuraini ya, jadi tidak terasa sudah hampir berjalan 120 menit. Jadi kita kayak dikejar waktu ini. Pembahasannya yang dari mulai berhasilnya gebrakan program yang dibuat oleh Pak Edi yang mengajar di daerah 3T, sampai juga Ibu Fitri yang berhasil mengajak 285 siswanya untuk menulis. Benar-benar hal ini sungguh memotivasi, menginspirasi para guru, terutama saya yang masih bisa dibilang baru anget lah lepas titel pelajarnya. Karena mungkin saya nggak bisa berada di titik ini kalau tanpa perjuangan, pengorbanan para pahlawan tanpa tanda jasa guru. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Fitria, Bapak Edi, dan juga Ibu Nuraini yang telah memandu diskusi hingga terjalin dengan seru dan penuh manfaat. Semoga apa yang dibahas oleh para narasumber sore hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, terutama para guru, dalam menciptakan penerus bangsa yang hebat. Jangan lupa Bapak dan Ibu Guru untuk mengisi link daftar hadir yang telah dikirimkan di kolom chat. Pastikan Bapak dan Ibu Guru penulisan nama dan gelarnya sudah sesuai, dan Bapak dan Ibu Guru yang hanya mengisi link daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat. Seperti janji saya di awal kegiatan tadi, hari ini akan ada 3 pemenang peserta webinar interaktif yang akan mendapatkan hadiah imani senilai 50.000. Pemenangnya yaitu yang pertama ada Bapak Roy Everson, lalu Ibu Kasmawati, dan Bapak Wirabuana. Selamat sekali lagi. Selamat. Sekali lagi untuk ketiga pemenang nanti bisa langsung menghubungi tim Aku Pintar yang nomornya sudah ada di grup WhatsApp untuk mengkonfirmasi hadiah. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita mendokumentasikan momen bahagia ini. Jadi mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak dan Ibu Guru untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu 5 detik. Kita pose pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah berakhirlah serangkaian webinar Festival Guru Pintar Indonesia yang telah berlangsung selama 3 hari. Banyak cerita yang dapat diambil selama kegiatan ini berlangsung untuk memotivasi kita semua, terutama para guru. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu atas keikutsertaan
dalam memeriahkan Hari Guru Nasional dan memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung banyak kekurangan dari kami. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, di hari pertama sudah dibuka oleh Mas Robi dengan pantun. Nah, izinkan saya menutup kegiatan ini juga dengan pantun, Bapak dan Ibu guru. Nonton Piala Dunia di Qatar. Nontonnya dukung negara. Cakep. Oh ya, oke, makasih Bu Reni. Kembali lagi, ulangi lagi. Nonton Piala Dunia di Qatar. Cakep. Nontonnya dukung negara Serbia. Cakep. Sehat dan semangat terus Bapak dan Ibu guru pintar. Cakep. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara selanjutnya. Cakep. Sekali lagi, Aku Pintar bersama APSI, APSI, dan RGBK mengucapkan Selamat Hari Guru tahun 2022. Semangat berinovasi mendidik generasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.